can see it clearly now. There's a reason for this sound. It's Jesus. At the core of who I am is the risen Son of Man. It's Jesus. Saya mau ajak kita tahu di dalam segala apapun keadaan kita diberkati atau tidak, jangan pernah kehilangan kemampuan untuk bisa mengenali itu. Amin. You're like no other, for your love is greater, and you are the center of it all. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you. You are the first, you are the last, you are my future, 'cause you took my past. You are the reason why I sing. It's all about you. Saya bacakan ya saudara ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang punya kerajaan surga. Tadi Pak Audet juga sampaikan, miskin itu bukan artinya miskin. Oh, kalau miskin itu adalah sesuatu yang bagian. Miskin itu bukan tentang harta bendawi, tapi berbicara juga tentang kerendahan hati juga dan sebagainya. Berbahagialah berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya sebab kebenaran, karena mereka yang punya kerajaan surga.
Berbahagialah kamu tidak karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Pertama, Yosua 1 ayat 2 dikatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiap sekarang seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan pada mereka, kepada orang Israel. Yordan itu apa? Yordan itu adalah obstacle, penghambat bangsa Israel selama 40 tahun, sehingga bangsa itu tidak pernah bisa masuk ke sesuatu yang dijanjikan Tuhan. Itu satu kata-kata yang Tuhan sampaikan. Mendadak Tuhan mengarang berbicara sesuatu yang berbeda. Nah, saya ingin ketika kita di sana, saya nggak tahu berapa banyak janji-janji Tuhan yang sudah Tuhan pernah katakan pada saudara masing-masing, pada kita masing-masing, tapi belum tergenapi. Mungkin sekarang kita ada di tepi sungai Yordan, ya. Maka Tuhan katakan apa? We have to overcome. Nah, salah satunya dikatakan Jordan is an obstacle, sebuah penghambat sehingga orang tidak pernah bisa masuk kepada itu. Saya bayangkan gini, 40 tahun orang Israel sudah keluar dari tanah Mesir, dan mereka keluar dengan satu purpose. Boarding pass mereka ditulis begini, boarding pass mereka, tujuan mereka adalah promised land. Tapi selama 40 tahun mereka cuma berada di padang gurun. Dan mereka berkali-kali mereka ada di tepi sungai Yordan. Mereka bisa ngelihat di seberang sungai Yordan itu. Supaya kita lihat sungai Yordan juga nggak besar-besar amat, saudara. Di tepi sungai Yordan itu masa depan. Tapi mereka nggak pernah benar-benar masuk ke sana, karena ada obstacle yang menghalangi itu. Tapi Tuhan katakan, ya, sekarang, bersiap sekarang, sebab engkau yang seberangi sungai Yordan itu, overcome penghambat itu. Dan kalau dikatakan sekarang, artinya inilah kairos Tuhan. Kita tidak pernah boleh memperbandingkan pasangan kita dengan apapun, dengan siapapun. Bisa katakan amin? Sekali kita sudah bersepakat, kita berjanji untuk berjalan bersama, kita harus jalan bersama. Sama seperti kita jalan dengan Tuhan Yesus. Sama seperti Tuhan Yesus tinggalkan surga yang mulia. Dia datang ke dalam dunia. Dia mau mati untuk kita. Walaupun dia tahu dia akan diambil, walaupun dia tahu dia akan ditolak, tapi dia jalan, dia sepakat sama, dia berkomitmen. Apakah kita berkomitmen? Apakah kita bisa berkomitmen? Every moment to share all this wonderful day He has made. Blessed be your name in the land that is plentiful, where your streams of abundance flow. Blessed be your name. Blessed be your name when I'm found in the desert place. Though I walk through the wilderness, blessed be your name. Our God, you reign forever. Our hope
Blessed be the name of the Lord. Blessed be your name. Blessed be the name of the Lord. Blessed be your glorious name. Shalom, shalom, Jerusalem. Peace be to you. When Messiah comes to take us home, may his praise be found in you. My
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted, you were condemned. I'm alive and well, your spirit is within me, because you died and rose again. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me. We are Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? yang Tuhan ingin saya sampaikan di pagi hari di tempat ini adalah kalau tadi di mana di upper room. Kalau tadi di upper room kita bicara tentang otoritas kerajaan surga, yang memberikan pada kita semua. Dan yang Tuhan ngomongin saya juga saya sampaikan adalah saya buat kita semua itu mengurangkan puji Daud. Wahyu pasal 3 ayat 7 dikatakan, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Bisa katakan amin? Ya itu dia. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Dalam hubungannya dengan tempat ini. Tempat ini adalah Maria dan Martha. Maria dan Martha. Saya akan koneksikan dengan apa yang saya sampaikan kemarin di Bethlehem juga. Di Bethlehem salah satu poin yang saya sampaikan kenapa Ruth dikenal Tuhan, karena dia selain daripada dia punya komitmen dan dia bekerja keras, amin. Dia bukan orang yang hanya tapi dia bekerja keras. Nah, Maria Martha, kita selalu bilang yang penting dari Maria, tapi saya mengatakan kita perlu dua-duanya. Yang saya masih ingat kata saya mengatakan kata-kata saya, work and worship. Katakan sama saya, work and worship. Itu dua hal yang mesti kita kerjakan, work and worship. Kita harus kerjakan bagian-bagian kita. Kalau dalam satu pelayanan, dalam satu kita cuma nyoba doang, apa mengerjakan bagian-bagian kita, maka tidak akan terjadi sesuatu. Someone has to work, but we also have to worship. Amin. Itu dia. Work and worship itu work and worship itu yang dilakukan Maria dan Martha. Dan saya mengatakan di tempat ini lewat kedalaman sebuah hubungan. Makanya Martha based on work, makanya keluarlah janji Tuhan, yang keluar janji Tuhan. Tetapi Maria adalah based on worship. Tapi saya mau katakan sekali lagi, bukan satu, kita harus punya dua-duanya. When someone based on worship, maka apa yang terjadi? Maka
Jawab mereka, Tuhan marilah melihat, maka menangislah Yesus. Lihat saudara, dampak seorang penyembah. Amin. Saya nggak bilang bekerja nggak berguna, tapi dampak, impact seorang penyembah itu berbeda. Ketika dia berkata-kata dengan keintiman dengan Tuhan, Tuhan sekarang Engkau ada di sini. Dia nggak menuntut, bukan meminta berbangsa dan seterusnya, tapi yang dia bilang, yang dia sentuh hati Tuhan. Amin. Maka Tuhan sampai katakan, maka menangislah Yesus. Ya, kepada jemaat di Philadelphia, kenapa diberikan kunci Daud? Yang kunci Daud mengurangkan, karena dalam ayat 8, I know what you did. Aku tahu segala pekerjaan. God found something in Philadelphia Church. God found something in our life. Amin, saudara. Ketika kita lakukan apapun juga, kita lakukan bukan karena kita wajib, tapi karena kita ingin. Sesuatu yang kita dasarkan karena keinginan untuk mengasihi Tuhan, maka itu akan tertanam di hati Bapa. Amin, saudara. Amin. Kalau kita cuma biasa-biasa saja, kita beribadah karena biasa-biasa, karena kita cuma normal. Kalau kita melayani cuma tanpa kasih, tanpa cairan, tanpa lagi passion, hasrat dengan Tuhan, maka itu cuma hanya sekedar sebuah kegiatan. Tapi ketika kita tambahkan kegiatan di dalam semua itu dengan hasrat, cinta, kasih pada Tuhan, itu akan dicatat Tuhan. I found something in your life. Amin. Amin. I found something in your life. Yuk sekarang komitmen kita dengan Tuhan, kembali pada komitmen kita dengan Tuhan. Ketika kita bawa komitmen, ketika kita menghadapi badai dan kita berbawa tetap berkata, aku tetap cinta Yesus. Saya mau katakan itu gak sia-sia. Tuhan akan katakan, I found something in your life. Bisa katakan amin. Amin. Ya, I found something in your life. Dan kalau kita menyembah lebih daripada orang lain, Tuhan katakan, I found something in you. Amin. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Buka kedua tangan saudara, sekarang saya sampaikan firman Tuhan. Terima janji Tuhan ini. Inilah tuliskan demikian pada malaikat jemaat di Philadelphia, juga pada engkau. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada seorang pun dapat menutup. Amin. Apabila ia menutup, tidak ada seorang pun dapat membuka. Amin. Terima otoritas itu, terima otoritas kerajaan surga. Matius 16:19 katakan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Terima otoritas itu. Dan kau akan menerima kuasa, dan kau akan jadi saksi dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Terima otoritas itu. Amin. Terima
gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light of you. When I found that joy of reaching your heart, when my will becomes enthroned in your love, when all things that surround become shadow in the light of you. The reason I live is to worship you. Into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround become shadow in the light